Kami ucapkan selamat datang di forum presentasi. Kami dari kelompok 2 Ilmu Pendidikan Islam kelas 1B. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Dede Rohaniawati MPD, pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam presentasi online kali ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dede Rohaniawati MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Intan Nasiro, Irna Nur Laila, Isni Putri Dayani, Kanizia Almeida, Laila Nurwafa, Latifah Mursyid, Lia Maulida. Definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalam perkembangan. Siswa atau peserta didik adalah salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Peserta didiklah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik secara formal yaitu orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan karena belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Ada pula yang mendefinisikan peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan, bisa disebut sebagai murid, santri, ataupun mahasiswa. Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalam perkembangan. Kaitannya dengan pendidikan adalah bahwa perkembangan peserta didik itu menuju kedewasaan di mana semuanya itu terjadi karena adanya bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pendidik. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah. Sementara untuk di perguruan tinggi lazimnya disebut sebagai mahasiswa. Peserta didik ini adalah amanat bagi para pendidiknya. Contohnya, jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Sebaliknya, jika peserta didik dibiasakan melakukan hal-hal yang buruk dan diterlantarkan tanpa pendidikan dan pengajaran, niscaya ia akan menjadi seorang yang celaka atau binasa. Dengan berpijak pada paradigma belajar sepanjang masa, maka istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik, bukan anak didik. Peserta didik cakupannya lebih luas yang tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi juga pada orang-orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang berusia kanak-kanak.
Penyebutan peserta didik itu juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah pendidikan formal, tetapi juga lembaga pendidikan di masyarakat seperti majelis, paguyuban, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Namun sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian kode etik itu sendiri. Kode etik itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu kode yang berarti tulisan atau kata-kata atau tanda yang dengan persetujuan mempunyai suatu arti atau maksud tertentu. Dan yang kedua adalah etik. Itu bisa diartikan sebagai tata susila, sikap, atau akhlak. Jadi bisa disimpulkan kode etik itu pengertiannya secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak. Nah, sekarang kita membahas mengenai sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali merumuskan ada 11 pokok kode etik peserta didik, yaitu diantaranya yang pertama, belajar dengan nilai ibadah dalam rangka takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik itu dituntut untuk menyucikan jiwanya dari akhlak yang tercela dan akhlak yang rendah, dan mengisi dengan akhlak yang terpuji. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Jadi artinya belajar itu tidak semata-mata hanya ingin untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga dengan niat belajar ingin berjihad melawan kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Jadi dia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajarnya. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang. Jadi misalnya dengan menulis pelajaran yang mudah terlebih dahulu menuju pelajaran yang susah, atau dari ilmu yang fardu ain menuju ke ilmu yang fardu kifayah. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Yang kedelapan, mengenal nilai-nilai atas ilmu pengetahuan yang dipelajarinya sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah dengan kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memasuki ilmu duniawinya. Nah, yang ke-10, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, dapat membahagiakan, menyejahterakan, serta memberi kenikmatan dunia maupun akhirat. Yang ke-11, peserta didik harus tunduk dan patuh pada nasihat pendidik, sebagaimana tunduknya orang yang sakit kepada dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode mazhab yang dianjurkan pendidik-pendidik pada umumnya. Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi peserta didik dengan 6 macam yang merupakan kompetensi mutlak dan dibutuhkan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Syarat yang dimaksud itu ada dalam syairnya yang artinya kurang lebih seperti ini. Ingatlah, engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali karena 6 syarat. Aku akan menjelaskan ke-6 syarat itu padamu, yaitu kecerdasan, hasrat dan motivasi yang keras, sabar, modal atau sarana, petunjuk guru, dan masa yang panjang atau kontinu.
konsep manusia dalam Islam. Al-Quran merujuk kata manusia dalam beberapa istilah. Yang pertama ada al-bashar, al-nas, al-insan, dan bani Adam. Al-bashar merujuk pada manusia bahwa manusia itu adalah makhluk biologis. Al-nas merujuk manusia bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Al-insan merujuk pada manusia bahwa manusia itu memiliki dua unsur penting, yaitu jasmani dan rohani. Bani Adam merujuk pada manusia bahwa manusia itu memiliki harkat dan martabat yang universal. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhannya, mengenal Tuhannya, dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Deskripsi tentang hakikat manusia sebagai peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, yaitu yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, tetapi mereka mempunyai dunianya sendiri. Hal ini sangat penting untuk dipahami agar peserta didik itu tidak disamakan dengan orang dewasa, baik dalam aspek metode, materi sumber bahan pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan. Pemahaman ini cukup penting untuk diketahui agar aktivitas pendidikan Islam disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk menuju kesempurnaan. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang menyangkut kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan atau faktor lingkungan. Dengan pemahaman terhadap perbedaan ini, diharapkan kita bisa meminimalisir kegagalan dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik merupakan resulta dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Itu artinya kedua aspek ini harus terpenuhi ketika ingin memberikan pendidikan. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dapat berkembang secara dinamis. Untuk itulah orang dewasa atau pendidik harus berperan untuk membantu perkembangan dan mengarahkan kepada arah yang lebih baik. Tugas dan tanggung jawab peserta didik bisa juga termasuk ke dalam hak dan kewajiban yang dimiliki oleh peserta didik. Hak yaitu yang mutlak dimiliki oleh peserta didik, kalau kewajiban itu yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan oleh peserta didik. Hak dan kewajiban peserta didik. Al-Ghazali menjelaskan kewajiban anak didik pada bagian khususnya pada kitabnya, yaitu satu, mendahulukan kesucian dan kerendahan akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Di sini menjelaskan bahwa peserta didik harus mendahulukan kesucian dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Berdua, bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Di sini peserta didik harus bersedia mencari ilmu kemanapun ilmu itu harus dicari, dan peserta didik sangat wajib melakukan itu. 3, jangan menyombongkan ilmunya dan menentang gurunya. Ketika kita sudah menguasai semua ilmu yang udah kita dapat dan kita sudah mengerti apa yang sudah guru kita diterangkan, dan kita sudah memahami semuanya, kita tidak boleh merasa sombong dan merendahkan guru kita. 4, mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. Seseorang pelajar harus mendahulukan ilmu pengetahuan yang pokok dan mulia, kemudian ilmu pengetahuan yang mulia, ilmu pengetahuan yang penting, lalu ilmu pengetahuan sebagai pelengkap. Bulan bahwa esensi peserta didik tidaklah bakalan bisa untuk diketahui jika mengetahui hakikat atau esensi dari manusia itu sendiri. Sebab peserta didik dalam Islam adalah manusia dalam arti sempit, dan semua makhluk dalam arti luas. Dan hakikat manusia itulah yang harus betul-betul untuk dipahami, sehingga dalam memaknai para peserta didik tidak terjadi kesalahan yang pada akhirnya akan membawa dampak negatif di kemudian hari. Adapun esensi manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Allah. Dia bukanlah makhluk
eksistensis dengan sendirinya, dan di dalam diri manusia itu terdapat beberapa unsur, yaitu unsur al-jis dan ar-ruh atau fisik dan psikis dengan kata jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani sama-sama memiliki daya yang merupakan sebagai bentuk asistensi Allah terhadap manusia karena dengan itulah manusia akan bisa berbeda dengan makhluk yang lainnya, misalnya binatang, setan, malaikat, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi kali ini telah selesai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi tadi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah menyimak materi tadi dengan baik. Saya Latifah Mursyid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go.